Dan itu salah satu keunggulan kami, kan tidak semua orang bisa dapat sumber air, biarpun di kedalaman yang sama titiknya, tapi tidak selalu ada. Jadi kebetulan di pondok wisata ini ada 2 titik yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengaliri perumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Halal Nusantara. Nah, ini sekarang kita sedang ada di Malang, ada di perumahan Pondok Wisata. Ya, ini saya ditemani ini oleh Pak Ahmad yang ada di samping saya ini selaku tim dari developer Pondok Wisata. Pondok Wisata. Nah, mungkin Pak Ahmad bisa cerita, ini lokasinya ada di mana sih Pak? Ini Pak? Perumahan Pondok Wisata ini tepatnya ada di Desa Srikaton di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jadi kita berada di Raya Abdul Rahman Saleh, dekat dengan Bandara Abdul Rahman Saleh. Posisinya juga kurang lebih dari gerbang bandara itu sekitar 100 meter dari gerbang menuju ke bandara. Oh, hanya 100 meter Pak? Hanya 100 meter menuju bandara. Dengan exit tol Pakis kita posisinya kurang lebih 10 menit sudah bisa sampai di lokasi kita. Iya, 10 menit ya. Hanya berarti 10 menit Pak. Dan di belakang ini saya lihat ini sudah jalan raya besar Pak ya ini ya. Abdul Rahman Saleh sekarang sudah semakin pesat, sudah banyak industri, sudah banyak usaha yang mulai menempatkan perusahaannya di sekitar Raya BD Saleh. Memang sudah menjadi pusat perekonomian baru untuk di sekitar wilayah Pakis, khususnya di wilayah Pakis. Nah, ini kita lihat di kiri saya ini, ya, ini ada masjid Pak ya. Ada Masjid Maksum Sulaiman, ini salah satu fasilitas dari perumahan Pondok Wisata. Memang disediakan untuk warga dan juga untuk musafir. Jadi kita di masjid ini menyediakan beberapa ruangan memang khusus untuk musafir. Oke, kita coba masuk Pak ya ke masjidnya silakan. ya. Nih, jadi ini ada tulisan ruang untuk musafir. Mari kita masuk ke dalamnya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di Masjid Maksum Sulaiman. Wah, ini masjidnya cukup besar Pak ya. Ini bisa menampung berapa jamaah ini Pak? Kurang lebih 500 jamaah bisa untuk lantai 1 dan lantai 2. 500 jamaah, Masya Allah ya. Jadi di sini bukan hanya syariah saja, tapi fasumnya juga sudah jadi, sehingga sudah siap. Penghuni-penghuni yang sudah beli di sini, kalau mau sholat bisa langsung ke masjid sini. Dan juga ada kajian terus Pak ya di sini ya. Kegiatan pengajian ada Pak? Ada terus. Rutin. Jadi dari Takmir memang mengadakan beberapa kajian rutin, khususnya di hari Sabtu. Sabtu ya. Sabtu ya, kurang lebih hari Sabtu malam Minggu untuk weekend saja. Memang di sini lebih banyak penghuninya ini rata-rata bekerja luar kota, jadi di Sabtu Minggu ada di tempat. Oke, nah jadi bukan hanya tempat ibadah saja, tapi tempat untuk mendidik akhlak dari penghuni-penghuni yang ada di sini ataupun masyarakat sekitar yang ada di sini. Betul. Nah, kita sekarang coba masuk ke dalamnya ya. Mari. Nah, kita sudah masuk di dalamnya. Ini juga sudah lengkap karena lagi ada COVID ya ini. Jadi protokol kesehatannya disiapkan untuk protokol kesehatannya. Dan ini mimbarnya juga sudah mewah sekali, sekaligus ada kipas angin, ada AC-nya juga. Ada AC, ada kipas. Ya, ini kalau saya di sini rasanya nyaman ya, masjidnya nyaman, dingin, dan ya jadi kalau ibadah itu menjadi lebih tenang gitu Pak ya. Iya, betul. Terus selain masjid ini ada, tadi saya lihat ada gedung serbaguna Pak ya? Ada gedung serbaguna. Jadi di fasilitas di perumahan Pondok Wisata ini memang ada masjid yang memang kita desain bergandengan dengan gedung serbaguna. Memang konsepnya untuk di masjid ini ketika ada warga yang memang membutuhkan mau memakainya untuk akad nikah, bisa dilakukan akadnya di dalam masjid, dan begitu selesai akad bisa geser untuk resepsinya di gedung serbaguna. Oke. Nah, sekarang kita coba main-main ke gedung serbaguna. Mari, silakan kita lihat.
Nah ini sekarang kita sudah ada di Gedung Serbaguna. Di Gedung Serbaguna. Nah, kebetulan ada nikahan Pak ya? Kebetulan lagi ada wedding, jadi pas untuk kita bisa lihat anunya. Jadi memang sesuai dengan konsep awal kita, Gedung Serbaguna ini mengcover kegiatan yang juga dilakukan di masjid. Contohnya untuk kegiatan wedding seperti ini. Jadi akad dilakukan di masjid, untuk resepsinya bisa dilakukan di Gedung Serbaguna. Nah ini kita lihat gedungnya dengan ada dekorasi seperti ini, itu juga sudah cukup mewah Pak ya di sini ya. Cukup lah untuk cukup melakukan kegiatan pernikahan. Tadi masjidnya ada. Setelah akad nikah langsung jalan ke sampingnya ada. Tinggal jalan sebentar saja sudah langsung pernikahan. untuk gedung resepsinya. Jadi yang jomblo-jomblo nih bisa beli rumah di sini. Di sini sekalian nikah di sini bisa. Ya. Oh ya, ukurannya ini berapa Pak? Kurang lebih gedung ini dibangun di tanah ukuran 28 kali 26 meter. Jadi kapasitasnya bisa menampung sampai dengan 300 orang. 300 orang. 300 orang. Dan ini ya memang dirancang untuk serbaguna yang bisa difungsikan untuk sport, untuk bulu tangkis. Jadi kita memang rancang untuk plafonnya tinggi. Nah, kelebihannya nanti tanpa pendingin ruangan pun sebenarnya sudah cukup untuk mendinginkan di dalam ruangan. Iya. Ini di sini memang hawanya juga. Hawanya sudah khas cukup Malang, ya. Cukup dingin. Sekarang selanjutnya kita akan lihat-lihat daerah yang ada di sekitar sini. Mari. Nah ini ngomong-ngomong masalah fasilitas yang lain Pak, terkait air ini saya dengar-dengar kalau di Pakis ini perlu adanya air yang bersih Pak ya? Iya Pak, jadi memang di daerah Pakis itu terkenal sumber airnya cukup dalam. Di perumahan kami ini kami punya 2 sumur dalam, kedalamnya kurang lebih 85 meter. Dalam banget. Ya. Jadi kita tampung di toren kita ini untuk pengaliran ke warga perumahan Pondok Wisata. Di pengelolaan airnya kita secara mandiri, dikelola oleh pengembang, ada di pemasaran di Pondok Wisata. Oh ya, jadi solusinya juga sudah ada. Solusinya sudah ada. Dan itu salah satu keunggulan kami, kan tidak semua orang bisa dapat sumber air, biarpun di kedalaman yang sama titiknya, tapi tidak selalu ada. Jadi kebetulan di Pondok Wisata ini ada 2 titik yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengaliri perumahan. Oke, jadi kalau tinggal di sini airnya aman gitu airnya ya? Aman. Mandi tiap hari Pak ya? Air aman dan listrik pun aman karena kami berada di dekat bandara, dekat pangkalan udara. Insya Allah listrik jarang mati. Oh iya, betul. Oke, next kita lihat fasilitas yang lain. Oke, mari ikut. Mari. Nah ini saya sedang ada di salah satu fasilitas yang ada di perumahan Pondok Wisata, yaitu TK ya Pak ya? KBTK Al-Madani. Nah ini di sini kita lihat di belakang ada ruang-ruang kelas, dan di kiri ini ada tempat bermainnya. Nah ini juga kita lihat ada anak-anak yang main ya. Kebetulan di sini ya. ada pembelajaran tatap muka. Ada pembelajaran di sini. Nah ini memang sudah ada kelasnya juga sudah dimulai. Kelasnya sudah berjalan dan sudah ada yang pernah diwisuda. Sudah beberapa kali ada wisuda, Pak. Sudah cukup lama, Pak. Jadi merupakan salah satu fasilitas. Jadi kalau Bapak Ibu membeli rumah di Pondok Wisata ini, ada juga kalau misalkan bingung anaknya nanti TK-nya di mana. Nah, di dalam TK-nya ada di dalam perumahan sendiri. Jadi nggak perlu keluar dari lokasi perumahan, sudah bisa menyekolahkan putra-putrinya. Anaknya sekolah di sini, ibunya masak di rumah. Jadi aman. Kebetulan memang ini Pak, jadi mayoritas siswa ini juga putra-putri dari penghuni perumahan Pondok Wisata. Oke, itu ya. Jadi memang komplit di sini fasilitasnya. Kita lihat-lihat tempat yang lain habis ini.
Nah, ini sekarang saya sedang ada di lahan yang insya Allah nantinya akan menjadi tahap keempat ya. Berencana untuk tahap 4, Pak. Rencana tahap keempat pengembangan dari pondok Perumahan wisata pondok ini. wisata. Dan ini tadi cerita ada total yang sudah terbangun 300-an Pak ya. Kurang lebih 300 unit yang sudah terbangun, dan yang terhuni aktif itu sekitar 250. Mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Jadi sudah ada 300 unit yang 250 yang sudah dihuni, yang terbangun 300 unit, dan ini pengembangan di tahap Rencana keempat. untuk yang tahap keempat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memilih investasi di sini, lingkungan sudah terbentuk, keluarganya rumah-rumahnya juga sudah ada, lingkungannya yang terhuni, sudah ada, fasilitas umumnya sudah ada. Jadi kalau mau ngambil di tahap yang keempat, insya Allah nanti sudah bisa menikmati itu semuanya. sudah siap untuk dihuni. Nah, nanti kita akan lihat lagi rumah yang sudah terbangun yang ada di sini. Nah, ini kita sedang jalan-jalan di jalan area perumahan pondok wisata ini. Selanjutnya kita akan coba lihat rumah yang ada di dalam. Yuk, mari kita lihat. Ya, sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya ya. Mari kita masuk Pak ya. Mari Pak, silakan masuk. Nah, ini kita ada di mungkin ruang tamu ini Pak ya. Kita ada di ruang tamu. Ini kebetulan rumah tipe 100. Jadi 100 meter persegi luasnya. Spek kita mulai dari lantai kita sudah pakai granit tile, pintunya pintu panel kayu, dan dindingnya kita dari bata ringan. Oke. Dan ini cukup ya untuk menjamu tamu ya, ini ya. Cukup, lebih dari cukup, karena ini kurang lebih luasnya 2,5 kali 2,5 meter persegi, Pak. Jadi ini sudah sangat cukup untuk menerima tamu. Selanjutnya kita ke ruangan selanjutnya. Jadi di tipe 100 ini spesifikasi kita menyediakan ada 3 kamar, 2 kamar tidur anak dan 1 kamar utama. Dan ini cukup luas, ini ruang keluarga ya. Cukup luas, ini bisa difungsikan untuk ruang keluarga sekaligus ruang makan. Oke. Sekarang kita mana nih? Monggo kita lihat contoh kamar utamanya, kamar tidur utama. Mari kita ikut. Mari. Jadi untuk kamar tidur utama kita sudah ada kamar mandi dalam. Di tipe 100 ini total keseluruhan ada 2 kamar mandi, 1 yang ada di dalam kamar tidur utama. Ini kamar mandi ya teman-teman ya. Wah, ini ada shower dan kloset duduknya. Shower dan kloset serta di kiri sini saya ada jendelanya. Jadi sirkulasinya tetap selalu terjaga. Next kita di kanan sini. Nah, ini garasi Pak ya. Ini garasi, Pak. Oke, kapasitas garasi memang untuk mobil yang gede, panjang kita siapkan di panjang 5,5 meter. Dengan spesifikasi seperti ini kita pakai semuanya aluminium. Di daun pintu kita semuanya dari aluminium. Oke, ini cukup ya, mobil besar Cukup bisa masuk untuk nih ya. sekelas mobil SUV yang ya sekelas mobil itu yang besar ya. Gitu ya. Avanza Xenia atau lebih. Nah, selanjutnya kita coba di kamar Kita depan. di kamar tidur. Desain semua yang kami siapkan itu kita optimalkan untuk pencahayaan sama penghawaan alami. Jadi memang selalu terhubung dengan ruang luar. Ya, ini lebih luas ya kayaknya ya. Kurang lebih Sama ukuran 3x3 ini lebih kecil dari yang kamar utama. Ya, cuman ini sudah standar ukuran kamar pada umumnya kurang lebih ya 3x3, itu sudah termasuk kategori luas nih, Pak. Nah, ini kalau kita lihat memang luas banget nih Memang. di sini. Nah, ini kamar selanjutnya Untuk ya. kamar yang satunya, ya ini spesifikasinya sama dengan yang kamar sebelumnya. Kurang lebih luasnya ini ukuran 3x3, dan selalu ada jendela yang langsung terhubung ke ruang terbuka. Ini kamar yang ketiga. Kita Menuju ke dapur. Kanan sini kitchen ya. Nah, ini kitchennya. Nah, sebelum kitchen kita ada toiletnya. Toilet di sini. Dilengkapi dengan wastafel, dan unit toiletnya juga sama, kita sudah pakai monoblok. Untuk klosetnya Luasnya 1,5 ya.
1,7 kali 1,7. Oke. Cukup luas. Untuk dapurnya kurang lebih kita siapkan untuk dapurnya ini di luasan 2,5 kali 3 meter. Di 2,5 kali 3 meter dengan spek sudah ada mejanya. Jadi dari kami sudah dapat meja dapur keramik finishing dengan granite tile. Jadi kalau kotor tinggal dilap aja. Tinggal dilap saja. Kalau yang bagus ya di belakang sudah ada ventilasinya. Jadi kalau masak-masak bisa langsung keluar udaranya. Next kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini sebetulnya fungsinya untuk tempat cuci, memang cuci dan bisa dimanfaatkan untuk jemur. Atau mungkin taman ya? Sebenarnya untuk taman, dan untuk khusus ini memang ada request untuk dijadikan tempat tertutup, jadi tidak diperlukan untuk taman. Memang beliaunya untuk berfungsi sebagai ruang makan lebih utama. Oh, ruang makan. Oke. Dipindah di belakang. Luasnya ini berapa? Kurang lebih lebarnya ini 3 meter dengan panjang sekitar 6 meter. Oke, iya. Sekitar 6 meter untuk panjang. Jadi memang untuk makan keluarga besar. Memang untuk keluarga besar untuk aktivitas. Ini sangat cukup ya? Lebih dari cukup, Pak. Tinggi plafonnya ini berapa ini, Pak? Plafon ada di ketinggian 4,5 untuk ruang yang di luar. Jadi maksudnya ruang luar itu ruang tengah, ruang tamu dan ruang keluarga. Dan kalau untuk di kamar di 3,1 meter. Jadi memang sudah cukup tinggi, Pak. Dingin ya? Sudah cukup dingin untuk di suasana udaranya di dalam rumah. Oke, kita kembali lagi ke ruang tengah nih. Nah, ini di sini Pak. Tadi yang kita sudah cerita banyak, muter-muter, fasilitasnya juga ada. Nah, dan infonya akan ada tahap keempat, ya. Kan kita buka tahap keempat, Pak, betul sekali. Nah, itu ada berapa unit rencananya, Pak? Tahap keempat kurang lebih dari 86 unit, Pak, yang kita siapkan. Ada 86 unit. Masih banyak di sini ya. Masih mau launching banyak, 86 unit. Sama untuk harganya kisaran berapa nih, Pak? Mulai berapa nih? Kita mulai dari harga 400 jutaan untuk untuk yang rencana kita launching di tahap 4 sampai dengan di atas 1 miliar. Jadi cukup terjangkau, Pak. Cukup terjangkau. Untuk wilayah dekat dengan bandara, dekat dengan exit tol, cukup terjangkau. Dan fasilitasnya tentu fasilitasnya yang sudah lengkap, cukup lengkap, dan lingkungan juga sudah terbentuk. Jadi sudah sangat nyaman sekali lah untuk ditempati di lingkungan pondok wisata. Nah, lalu selanjutnya ini untuk masalah legalitas bagaimana ini, Pak? Sertifikat SHGB. Karena PT ya. Karena perusahaan, jadi karena atas nama perusahaan jadi semuanya SHGB. IMB kita sudah split, PBB juga sudah split. Jadi semuanya user terima, semua sudah dalam kondisi pecah. Sudah bukan menu lagi. Nah, itu yang sangat siap pokoknya. Ya, jadi selain tahu harganya berapa, lokasi di mana, kita juga harus tahu bagaimana legalitasnya. Dan yang tadi kita lihat semuanya itu di sana, itu memang di sini merupakan perumahan syariah yang amanah ya. Amanah. Insya Allah amanah. Artinya apa? Sudah terbangun, fasilitas umumnya ada. Dan ini memang bangunannya, rumahnya juga sudah ada. Rumahnya sudah ada. Bahkan tadi ada sekolahnya juga sudah berjalan. Sudah ada aktivitas. Nah itu, jadi teman-teman selalu pastikan memilih properti syariah yang dimana transaksinya bebas dari riba, terus dan juga sesuai dengan syarat Islam, dan pastikan developernya juga yang amanah. Nah oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.